Halo semua, saya Devani Defti Hanifah dengan NIM 2210 Himon 4001 akan menjelaskan materi games dan reputasi berulang. Poin-poin yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama, game berulang 2 periode. Kedua, game yang diulang tak terbatas. Yang ketiga, pembayaran jubilium ditentukan dengan diskon rendah. Apa itu reputasi? Reputasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana tindakan seseorang di masa lalu mempengaruhi keyakinan dan perilaku di masa depan. Cara terbaik untuk mempelajari interaksi antara keuntungan langsung dan insentif jangka panjang adalah dengan memeriksa permainan yang berulang. Permainan berulang dimainkan dalam periode waktu yang berbeda seperti periode 1, periode 2, dan seterusnya. Tahapan permainan dapat dilambangkan dengan A, di mana A adalah hasil permainan panggung pemain 1 saat profil A dimainkan. Pemain panggung yang sama dimainkan di setiap periode. Selanjutnya, asumsikan bahwa pada setiap periode T, para pemain telah menggambarkan sejarah permainan, yakni urutan profil dan periode pertama hingga periode seterusnya. Imbalan dari keseluruhan pemain didefinisikan sebagai jumlah dari imbalan setiap permainan di periode 1 hingga periode seterusnya. Selanjutnya, game berulang 2 periode. Contoh game berulang 2 periode, misalnya terdapat 2 pemain berinteraksi dalam 2 periode. Setiap periode, mereka memainkan permainan panggung. Asumsikan bahwa hasil permainan keseluruhan adalah jumlah hasil permainan panggung dalam 2 periode. Misal, jika A dan X dimainkan pada periode pertama dan B dan Y dimainkan pada periode kedua, maka bayangkan pemain 1 adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Terdapat 2 pemain, yaitu pemain 1 memiliki strategi A dan B dan pemain 2 memiliki strategi X, Y, Z. Dari tabel tersebut, himpunan memungkinkan hasil permainan yang berulang. Setiap titik pada grafik berhubungan dengan jumlah dari 2 faktor hasil permainan tahap. Misalnya, faktor hasil 3 dan 5 dapat dicapai jika A dan Z dimainkan pada periode pertama dan B dan Y dimainkan pada periode kedua. Hasil pembayangan yang sama jika B dan Y dimainkan pada periode pertama, diikuti oleh A dan Z. Selanjutnya, setelah saling mengetahui tindakan pada periode 1, setiap pemain mengetahui apa yang terjadi pada periode 1. Pilihannya pada periode 2 dapat dikondisikan pada tabel tersebut. Misal, jika pemain memilih A dan Z di periode pertama, maka faktor pembayaran 1 dan 4. Di periode kedua, menghasilkan faktor pembayaran 3 dan 5. Imbalan dari keseimbangan yang menentukan profil NAS pada kedua periode, maka pada periode kedua keseimbangan terjadi pada A dan Z, yaitu 2 dan 8. Game yang diulang tak terbatas. Permainan yang berulang tak
terhingga ditentukan oleh periode, yaitu pemain panggung dimainkan setiap periode untuk periode yang tidak terbatas. Meskipun permainan seperti itu mungkin tampak tidak realistis pada awalnya, permainan yang diulang-ulang tanpa batas digunakan untuk memodelkan beberapa situasi dunia nyata. Selain itu, meskipun game ini rumit, keseimbangan sempurna subgame yang dimainkan cukup sederhana. Untuk permainan berulang, misalnya seorang pemain dapat memperoleh 1 unit setiap periode untuk jumlah periode yang tak terbatas. Strategi dalam permainan yang diulang-ulang tanpa batas bisa menjadi sangat rumit. Dalam permainan yang diulang, ada perbedaan informasi yang ditetapkan untuk setiap periode, dan setiap sejarah permainan yang berbeda dari awal permainan hingga akhir permainan. Jika sebuah strategi menentukan tindakan yang harus diambil pemain dengan syarat pada segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Strategi pemicu secara khusus mengacu pada 2 periode tindakan untuk permainan panggung. Satu profil disebut profil kooperatif dan lainnya disebut profil hukuman yang diasumsikan sebagai profil panggung NAS. Dari tabel berikut, pertimbangan dilema narapidana yang berulang tanpa batas. Hanya ada satu tahap keseimbangan NAS, yaitu D dan D. D dan D adalah faktor hukuman. C dan C menjadi faktor kooperatif. Tujuannya adalah para pemain mempunyai insentif untuk bermain C dan C setiap periode dengan ancaman bahwa mereka akan kembali ke D dan D. Selanjutnya, jika salah satu atau keduanya melakukan kecurangan, strategi pemicu menerapkan bahwa pemain memilih C dan C. Jika tidak, mereka harus memilih D dan D. Materi selanjutnya, pembayaran ekuilibrium diletakkan dengan diskon rendah. Profil strategi merupakan keseimbangan teoritis dari faktor diskonnya. Memainkan profil aksi panggung NAS di setiap periode terlepas dari riwayat permainannya. Keseimbangan ini tidak terlalu komparatif dan menghasilkan keuntungan yang rendah jika dibandingkan dengan profil pemicu. Faktor diskon. Terdapat banyak keseimbangan lain yang menunjukkan tingkat kerjasama yang menengah dengan mempertimbangkan serangkaian kemungkinan hasil permainan berulang. Dengan ini, kita dapat menentukan apakah faktor lain tertentu dapat didukung atau tidak sebagai hasil dari keseimbangan sempurna sub permainan. Hasil pertimbangan permainan yang berulang tanpa batas. Misalnya pada profil NAS, tahap yang menghasilkan faktor pembayaran V. Misalnya, V adalah rata-rata hasil periode yang memungkinkan sehingga VI besar dari WI. Untuk setiap pemain satu, faktor V dapat didukung secara sembarangan oleh keseimbangan NAS subgame sempurna jika S cukup mendekati 2. Dengan kata lain, dengan menggunakan strategi pemicu, hampir semua hasil permainan yang diulang dapat dicapai dengan keseimbangan dengan permainan yang sabar.